cukup menegangkan. Eh, Sebelumnya saya lupa mengucapkan tadi terima kasih kepada puluhan youtuber yang hadir, eh, youtuber perjuangan dan beberapa wartawan. Dan termenarik adalah satu wartawan kita, wartawan senior Bapak Edi Mulyadi, yang sempat dikriminalisasi, dijuluki sebagai wartawan jin buang anak. Ini kita harus minta keadilan, ya. Karena tadi salah satu tokoh Bandung kita tadi disebut Bapak Rizal Fadila, nampaknya saya dengar kabar ada kena cekal. Padahal beliau ini sering melakukan membimbing haji. Jadi hilang pencariannya. Nah tadi Pak Marwan menyebut ada seorang, ya, Sri Mulyani. Ya. Kita tahu dia adalah menteri-menteri dari rezim-rezim yang bermasalah, ya. Rezim Jokowi paling tidak ada. Nampaknya didengung-dengungkan akan melakukan ngajar atau dosen di luar negeri gitu ya. Saya kira ini harus dicekal, ya. Ini kalau bermasalah, ini keuangan ini bermasalah ini. Kalau sampai lolos, nanti rezim baru berdiri, tetap akan kita panggil itu. Baik, untuk selanjutnya kami berharap Polda Sri Rajasa, seorang kolumnis, seorang penulis. Saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal pemikiran. Saya coba untuk agar kita tidak ragu melihat siapa sosok Prabowo sebenarnya hari ini. Maka kita akan lihat bagaimana Jokowi memerintah selama 10 tahun ini. Legacy yang ditinggalkan adalah authoritarian personality, sehingga memporak-porandakan kehidupan berbangsa bernegara. Ketika pemilu 2019 kemarin, dengan hasil Prabowo merebut kursi presiden, harapan publik tadinya Prabowo mampu membalikkan keadaan yang sudah porak-poranda. Tapi ternyata sampai hari ini banyak keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang justru mengabaikan kepentingan rakyat, mengabaikan tuntutan rakyat. Padahal selalu dikatakan Prabowo adalah sosok nasionalis. Kalau dia nasionalis, dia harus tahu bahwa kekuasaan kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya tuntutan rakyat itu menjadi prioritas buat dia. Ketika dia langgar, ketika dia abaikan tuntutan rakyat, dia sudah melanggar etika kehidupan berbangsa bernegara. Mari kita lihat seperti apa sebenarnya Prabowo. Orang bilang bahwa Prabowo gampang tersandera, ya, oleh masa lalu. Saya katakan bohong besar. Itu adalah sinetron yang sedang dinaikkan oleh kedua belah pihak. Sesungguhnya Prabowo dengan Jokowi itu satu frekuensi, sama-sama otoritarian personality yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau boleh dikatakan, inilah yang dinamakan Stockholm Syndrome. Antara sandera yang menyandera dan sandera saling jatuh cinta. Jadi bohong. Kalau dibilang Prabowo ada ketakutan, bohong. Prabowo adalah murid yang paling cerdas dari guru politiknya Jokowi. Karena itu Prabowo katakan sendiri. Jadi apa yang dikatakan Prabowo bukan basa-basi politik. Jokowi ada guru politik saya, itu benar. Nah sekarang ini Prabowo sedang menjalankan strategi politik yang pernah dilakukan oleh sang gurunya. Tetap mempertahankan polisi sebagai centeng dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Mungkin bisa dipahami itu, Bu. Jadi kita jangan lagi terjebak oleh sandiwara-sandiwara seperti ini, sehingga kita masih berharap bahwa Prabowo akan merubah keadaan. Bohong, nggak percaya. Yang bisa merubah keadaan hari ini adalah people power. Jangan kita berharap dengan pemimpin yang bohong, pemimpin yang selalu menggunakan sinetron. Contoh, peraturan kepolisian nomor 10 itu diketahui oleh Prabowo. Kita lihat modus yang digunakan pada saat polisi membentuk tim reformasi. Prabowo pergi ke luar negeri, seakan-akan Prabowo nggak tahu. Kemarin itu terjadi seperti ini. Ketika Kapolri mengumumkan Perpol nomor 10, Prabowo di luar negeri. Seolah tidak tahu.
Padahal kita tahu bahwa ada Kepres nomor 68 tahun 2021. Semua kebijakan kementerian dan lembaga yang bersifat berdampak luas pada kepentingan rakyat atau kepentingan kehidupan politik harus mendapat persetujuan presiden. Jadi tidak mungkin Listio Sigit jalan sendiri tanpa sepengetahuan presiden, tidak mungkin. Apalagi posisi Listio Sigit sekarang ini kan kritis ya. Orang sudah tahu bagaimana kecurangan dia, tidak mungkin dia berani kecuali ada perintah dari presiden. Saya bayangkan ya, apa yang terjadi ketika presiden ikut terlibat di dalam pengkhianatan terhadap konstitusi. Putusan MK itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh presiden melalui Sigit itu pembangkangan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Apa kita mesti mentolerir ketika ada pemimpin negara ini melanggar Undang-Undang Dasar 45? Kan nggak mungkin. Apa kita masih berharap ya, selesaikan dulu ini gitu. Kalau kita masih mau mempercayai Prabowo, tapi hari ini Bu, ketika Prabowo membiarkan terjadi pelanggaran, terjadi pengkhianatan, makar mungkin terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian presiden dia adalah pengkhianat. Saya pikir itu sebagai pembukaan saya untuk kita dapat berpikir lebih jernih dalam melihat kekuasaan hari ini. Sehingga kita sebagai rakyat jangan terus kemudian dininabobokan saja, diberi janji-janji yang nyata-nyata itu cuma nightmare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.